Oke teman-teman, tamu kita kali ini cukup senior, yaitu Nokia, merek yang cukup legend ya. Ini kita lihat, kita langsung saja buka tanpa baterai. Kata si pemilik ini, coba tolong diperbaiki, mau dipakai untuk nelpon maupun SMS ya. Dulu katanya sewaktu hidup dia tiba-tiba mati dan baterainya nggak tahu kemana, dan dia nggak pernah bawa ke tempat servis. Dia cuma otak-atik sendiri, buka-buka sendiri, lihat-lihat, lalu dipasang lagi ya. Dan untuk tipenya ini Nokia RM1011 ya, 1011 ya. Ini adalah Nokia ASA ya, termasuk Nokia ASA teman-teman ya. Oke, dan kita lihat di sini bautnya juga ada dua, satu dan yang ini ya. Ini nggak ada, ini nggak ada ya, hilang ya. Oke, kita langsung saja copot ya. Oh ya, sebelum melakukan pengecekan menggunakan power supply, kita mesti cek dulu untuk tegangan positif dan negatif yang ada di pin baterainya teman-teman ya. Oke, untuk pengecekan kita bisa menggunakan multitester, dan multitester yang saya gunakan kalian bisa cek di kolom deskripsi ya untuk link pembeliannya ya. Untuk pengecekan kita gunakan dioda mode teman-teman, dan pin merah dan pin negatif kita arahkan saja ke pin pinggirnya ya, supaya kita bisa tahu. Nah, jika dia bunyi seperti ini tandanya dia konslet teman-teman ya. Kita balik, nah ternyata konslet teman-teman. Oke, positifnya itu di sebelah kiri sini, dan negatif di sebelah kanan ya. Mau kita balik juga, ini tetap ya konslet ya. Untuk mesinnya konslet, dan jika kita cek di power supply itu pun pasti akan bunyi juga seperti ini teman-teman ya. Bautnya juga sudah dol. Wah, kita putar ini nggak mau keluar ya untuk bautnya teman-teman ya. Kita coba pakai bantuan pinset dan kita congkel saja, apakah dia bisa. Oke, harus dipaksa ternyata. Oke, sudah kebuka teman-teman ya. Dan misal kita mau cek menggunakan power supply, oke, udah azan asar ya teman-teman di tempat saya. Oke, kita aktifin power supply-nya dulu dan kita cek ya. Untuk probe merah di pinggir kiri di sebelah sini, dan probe hitam negatifnya di sebelah sini ya. Nah, langsung bunyi teman-teman ya. Aduh, kita lihat, coba kita sentuh. Nah, langsung bunyi. Jika seperti ini keadaannya, kita langsung saja menggunakan MBR ya. Kita tembak menggunakan MBR teman-teman ya. Oke, supaya kita tahu di mana atau komponen apa yang menyebabkan HP ini mati ya, atau short ya. Kita lihat komponen apa penyebabnya. Biasanya jika hal seperti ini kebanyakan terjadi pada kapasitor ya. Mari kita lihat dan kita eksekusi ya. Apakah benar di kapasitornya, atau jangan-jangan malah di IC-nya. Wow. Oke, kita buka pelan-pelan saja karena casingnya ini agak sedikit memprihatinkan teman-teman. Udah retak ya, banyak retak di pinggir. Oke, sudah terbuka ya. Untuk Nokia ASA ini cukup lumayan laris di zamannya, karena ini terusan dari Symbian ya, keluaran terbaru setelah Symbian. Saya juga termasuk memakai Nokia ASA ini teman-teman ya. Aduh, banyak yang retak. Oke, dan kita coba buka untuk casing bawahnya dulu. Oke teman-teman, ini sudah berhasil kebuka ya untuk casing belakangnya. Dan kita lihat, kita buka dulu untuk fleksibel LCD di sini. Nah, dia sudah memakai fleksibel teman-teman ya. Jadi dia nggak disolder kayak Nokia terdahulunya, dan keypadnya juga pakai fleksibel ya seperti ini. Namun dia dilem, apakah dilem? Kita lihat, kayaknya sih enggak ya. Biasanya enggak. Oke, di sini ada kuncian, teman-teman perhatikan. Untuk kuncian yang ini kita geser saja seperti ini, dan sebelahnya juga kita geser seperti ini. Angkat hati-hati saja dan kebuka ya. Untuk fisiknya ini masih mulus teman-teman ya. Dari LCD-nya masih bagus, dan keypadnya juga masih bagus ya. LCD-nya ini masih bening teman-teman ya. Namun kita lihat di bagian mesinnya itu segini doang teman-teman ya, nggak terlalu banyak. Gini saja, dan terlihat di sini memang agak kotor di kameranya, ada debu. Nah, ada sarang laba-laba ternyata. Oke, kita perhatikan kotor ya untuk bagian fleksibel kameranya. Kita tutup saja langsung, dan kita coba cek lagi menggunakan power supply ya. Yang hitam kita colok di sini, dan kita coba sentuh.
Nah, ternyata bunyi teman-teman ya. Itu power supply-nya bunyi. Nah, seperti itu. Untuk seperti ini, kita langsung saja menggunakan MBR, alat andalan para teknisi, insyaallah, untuk mencari short ya. Jika full short seperti ini, kita bisa menggunakan MBR ya. Namun jika shortnya kecil, usahakan jangan menggunakan MBR ya, karena akan merusak komponen yang lain. Belum tentu komponen yang dicari menggunakan MBR itu rusak teman-teman ya. Namun jika kasusnya seperti tadi ya, kita gunakan saja MBR ya. Oke, pin positifnya kita taruh di sini, dan untuk ground kita taruh di kuningannya maupun di kalengnya teman-teman ya. Kita hidupkan dulu untuk MBR-nya supaya dia tidak short. Kita coba gunakan tegangan yang paling kecil saja teman-teman ya. Kita coba mulai dari 2 volt. Kita tes di 2 volt dulu. Oke, dan kita lihat ampernya langsung naik secara tiba-tiba teman-teman ya. Dia naik sendiri teman-teman ya. Oke, kita lihat panasnya di mana. Coba kita raba di sebelah sini. Tidak ada panas di sini teman-teman. Kita coba lihat di bagian bawah, masih belum terasa. Kita lihat, kita kecilin dulu untuk ampernya di 1,3. Nah, ternyata yang panas itu adalah yang ini teman-teman ya. Ini IC apa ya? Yang panas itu adalah yang ini, IC yang ini. Untuk pembuktian, kita coba tambahkan flops di IC tersebut, dan kita lihat, tambahkan flops yang banyak, dan kita tembak MBR. Oke, meleleh teman-teman, bisa dilihat. Bentar. Oke, ternyata panas banget ya, kelihatan. Dan ini panasnya disebabkan oleh IC ini ternyata teman-teman ya. Apakah IC ini harus kita ganti? Kita nggak ada congkelan loh. Kita coba tembak sekali lagi. Oke, kita coba cek menggunakan multitester apakah kapasitor yang di sampingnya itu mengalami short semua. Ternyata benar teman-teman, kapasitor yang di sebelah sini itu short semua ya. Ya, kita mesti ganti untuk IC yang ini ya. Kita lihat mereknya apa ini, tipenya berapa ya. Nggak jelas sih teman-teman ya. Kita nggak ada congkelan buat ganti ini. Apakah bisa direhot dengan seperti ini? Belum tentu bisa teman-teman ya, karena dia ini sudah full short. Jadi jika kita rehot itu belum tentu berhasil ya. Namun ya, alangkah bagusnya, alangkah baiknya kita coba dulu. Siapa tahu keberuntungan itu berpihak sama kita dan cuan gitu ya kan. Kita lakukan percobaan keberuntungan teman-teman. Kita coba rehot-rehot asik. Jangan lupa tambahkan flops. Kita tambahkan saja yang banyak kalau untuk ngerehot seperti ini ya. Dan untuk rehot sendiri ya, kita sesuaikan saja untuk waktunya, nggak usah terlalu lama. Jika ada flops di sampingnya itu kelihatan mendidih, ya barulah kita lepas ya kan. Oke, cukup. Kita tunggu sampai dia dingin dulu ya. Oke teman-teman, di sini kita putuskan untuk mencabut IC ini ya. Kita beri panas dulu sedikit, dan kita kasih flops di pinggirnya terus ya. Sudah keangkat teman-teman, dan kita lihat apakah setelah kita angkat atau kita hidupkan tanpa IC ini bisa normal. Yang jelas nggak normal ya. Apakah dia bisa hidup? Kita lihat saja ya.
Kita dinginkan dulu dan kita tunggu beberapa saat. Oke, jika sudah dingin teman-teman, kita coba cek di bagian kapasitor yang tadi apakah masih short atau tidak ya. Ini kondisi setelah IC-nya dicabut teman-teman ya. Kita lihat dan wow, ternyata masih konslet ya. Wow, lantas. Oke, kasusnya seperti ini, kita tembak aja langsung menggunakan MBR lagi teman-teman ya. Kita lihat komponen mana yang gosong gitu kan. Pro positif ditaruh di positifnya dan kita menggunakan 2,5, 2,4 dan kita tempel saja di sini. Oke, ampernya langsung naik dan kita raba-raba. Yang panas itu di mana? Walah, ternyata untuk kapasitor ini yang konslet teman-teman ya. Kapasitor yang ini yang jelek ya. Kita congkel saja langsung untuk kapasitor yang bagian ini ya. Kita congkel. Oke, sudah kecongkel dan kita coba cek lagi kapasitor yang lain apakah dia konslet atau tidak ya. Oke, ini enggak konslet, sudah enggak konslet di bagian sini. Cek di 3,8. Apakah ternyata enggak konslet lagi teman-teman ya. Ntar kita coba hidupkan. Ternyata enggak konslet lagi. Ini kita coba nyalain untuk powernya di mana ya. Oh, berarti kita mesti pasang dulu untuk casingnya ya. Kita lihat apakah dia bisa hidup atau tidak. Mari kita lihat ya. Ini kita pasang dulu berarti. Oke, dan kita lihat powernya itu di mana ya. Oh, benar di casing ini. Nah, sekarang kita coba pakai MBR untuk menghidupkan. Ini sama saja seperti power supply teman-teman ya. Bisa jadi power supply, bisa jadi MBR ya. Nah, kita coba tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tidak ada respon. Oh, berhasil teman-teman ya. Ternyata hidup loh. Luar biasa. Namun casingnya ini kok ada garis-garis putih di sampingnya. Wow, luar biasa. Dan tadi apakah IC yang tadi itu gunanya untuk apa? Kita juga belum tahu, belum cek ya. Oke, Bluetooth hidup di sini dan ini berhasil hidup ya. Dan casingnya ini memang agak buram putih-putih di sampingnya. Nggak jadi masalah ya. Yang penting HP-nya ini hidup normal ya. Namun sekarang kita akan coba lakukan pemasangan IC yang sudah kita coba tadi ya. Oke, kita langsung pasang untuk LCD-nya lagi. Oh, ternyata ada kartunya teman-teman ya. Baru saya lihat. Oke, sudah hidup, sudah terpasang maksudnya. Dan kita pakaiin power supply lagi, min di sini dan positif di sini. Oke, power supply-nya udah nggak bunyi lagi teman-teman ya. Kabelnya kurang panjang guys, kabelnya kurang panjang. Tekan lagi powernya. Wow, amazing in the house. Ternyata dia hidup teman-teman ya. Oke, untuk tamu kita kali ini, tamu legend dan tamu senior sudah berhasil kita eksekusi ya. Namun untuk layarnya ada garis putih ya. Saya juga nggak tahu penyebabnya seperti apa untuk pemiliknya. Yang jelas ini sudah berhasil hidup teman-teman ya. Oke, teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.